Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita hadir di majelis ilmu. Kita di dalamnya berusaha untuk menyelami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh para ulama. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang dapat kita fahami dengan baik, dan dengan kefahaman yang baik semoga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap amalan yang dipondasi dengan ilmu menjadi amalan yang absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal solih kita nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyiral hadirin yang muliakan Allah, kajian ini adalah rangkaian dari pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan setelah kita paripurna menyelesaikan pembahasan tentang salat, maka kita kesempatan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya melanjutkan pembahasan tentang zakat. Beliau mengatakan az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat adalah salah satu pilar terpenting dalam Islam. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab ini, wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka, semoga Allah menjadikan aku dan kamu mimman tazakka, termasuk hamba-hamba yang senantiasa membersihkan diri, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan senantiasa mengingat nama Rabbnya dan senantiasa mendirikan salat, walam yu'thiril hayatud dunya 'alal akhirah, dan tidak memilih kehidupan akhirat tidak memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat, alladzi hiya khairu wa abqa, di mana akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal abadi. Jadi para ulama itu punya tradisi sebelum memberi nasihat biasanya mereka mendoakan terlebih dahulu. Dalam banyak kitab juga seringnya seperti itu. Jadi sebelum memulai ilmu, para ulama mendoakan terlebih dahulu. Ini adab dan tradisi yang bagus untuk kita tiru. Setiap kali kita mau menasihati anak kita, doakan terlebih dahulu. Karena bisa jadi dengan doa itu membuat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hatinya lebih lembut dan kemudian lebih siap dan mampu mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Sama dengan para ulama. Di sini menyebutkan doa dulu, mendoakan kita. Kemudian beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, anna zakata ahadu mabanil islamil khams. Sesungguhnya zakat termasuk dari salah satu rukun Islam. Wa qad jama'a Allah ta'ala bainaha wa bainas shalah fi kitabihil aziz. Dan Allah telah mengumpulkan antara zakat dan sholat di dalam satu tempat di
Al-Kitabil Aziz, dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah 110, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sebagaimana salat itu pilar Islam, ya, rukun Islam, maka zakat itu juga rukun Islam. Ya, bahkan Allah juga mensifati hamba-hamba yang beriman itu orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan 4, ya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang-orang yang beriman, yang bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, yang bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, dan dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, itu membayarkannya atau mengeluarkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Kemudian di ayat yang keempat Allah berfirman, mereka adalah orang beriman yang sebenar-benarnya, sebenar-benar keimanan, yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang tidak hanya mengerjakan sholat tapi juga menunaikan zakat. Misalnya Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah menutup ayat ini dengan kalimat apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Salah satu syaratnya apa? Salah satu cirinya mereka adalah orang yang menunaikan zakat. Itu dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali tentang kewajiban mengerjakan zakat, setidaknya pada 3 ayat yang sudah kita bacakan. Dalam Al-Hadits pun sama. Nabi kita SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'atti zakata malihi. Barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia membayarkan zakat malnya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Ya. Bahkan para ulama itu mengatakan, barang siapa yang sholat, berpuasa, bahkan dia berhaji, tapi dia tidak berzakat, maka sholatnya, puasanya, hajinya tidak sah. Ya, sholatnya, puasanya, hajinya tidak sah. Ada seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma pernah berkata begini. Beliau ini orang di antara para sahabat yang paling paham isi Quran. Karena sejak kecil Rasulullah mendoakan sahabat Ibnu Abbas ini dengan satu doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa penting ya untuk orang tua, untuk mendoakan anaknya dengan doa ini setidaknya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan jadikan dia tahu dalam ilmu Al-Qur'an. 'Allimhu ta'wil. Nah, Ibnu Abbas ini nanti di zaman para sahabat dan tabi'in beliau menjadi ulama Al-Qur'an. Ibnu Abbas itu orang yang sangat mengetahui Al-Qur'an. Beliau bilang begini, hunaka salasu ayatin la tuqbalu wahidatun minha illa makrunatan biqariniha. Di sana ada 3 ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat. Di dalam satu ayatnya itu ada 2 perintah. 2 perintah amalan. Satu amalannya tidak akan diterima Allah kalau amalan yang mengiringinya tidak dikerjakan. La tuqbalu wahidatun minha illa makrunatan biqariniha. 3 ayat itu apa saja? Yang pertama yaitu di dalam surah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Yang pertama itu surah Luqman, ya. Surah Luqman ayat yang ke-14.
Kata Allah, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kalian kembali. Di situ ada dua amalan, dua perintah. Apa? Perintah bersyukur kepada Allah dan perintah bersyukur kepada orang tua, ibu dan bapak. Ya. Ibnu Abbas bilang, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebaliknya, syukur kita kepada kedua orang tua kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada Allah, karena dua amalan ini saling mengiringi. Ya. Jadi makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, bencinya Allah, marahnya Allah itu ada pada marahnya orang tua. Ya. Jadi kunci kita disayang sama Allah itu adalah kita menyayangi orang tua kita, bersikap hormat dan memuliakan orang tua kita. Ya, ini ayat pertama kata Ibnu Abbas. Satunya tidak akan diterima Allah sampai kita mengerjakan amalan pasangannya. Syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sama Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang akan disegerakan oleh Allah balasannya di dunia sebelum Allah nanti membalasnya juga di akhirat. Yang pertama adalah al-baghyu, yang kedua adalah al-uquq. Al-baghyu itu dosa kezaliman, yang kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan yang akan disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhirat adalah kebaikan berbakti kepada orang tua. Dan keburukan yang akan disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya juga di akhirat adalah keburukan kita durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi inilah yang kemudian menjadikan para ulama sangat paham bahwa jalan lurus dan jalan emas masuk ke dalam surga itu birrul walidain. Meletakkan orang tua kita di tempat yang mulia, karena tadi syukur kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah itu tidak akan diterima Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita, berkhidmat kepada orang tua kita. Makanya dulu para ulama itu hadirin, kalau sudah bab orang tua mereka sudah tunduk hadirin. Mereka hanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dalam surah Al-Isra itu disebutkan, turunkan kepakan sayapmu jika kamu berhadapan dengan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Jadi Allah mengibaratkan seorang anak itu punya sayap. Dia bisa terbang, dia bisa kemana-mana, dia bisa tinggi, mulia. Sekarang ini itu semuanya karena orang tuanya. Maka kemudian Allah katakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayapmu kalau kamu sudah berhadapan dengan orang tuamu, ya. Itulah jawaban mengapa dulu ada ulama yang enggan makan sepiring dengan ibunya. Ada seorang ulama salaf bernama Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, mereka ini garis keturunannya Rasulullah SAW. Ya, Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah, punya putra namanya Husain. Husain punya putra namanya Ali. Ali Zainal Abidin ini tidak pernah makan sepiring sama ibunya, semeja sama ibunya tidak pernah berani. Ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kau ini panutan kami, tapi kenapa kami tidak pernah lihat kamu makan bersama ibumu? Maka kata Ali Zainal Abidin ini, apa? Saya takut makan dengan ibu saya takut durhaka. Loh, kok bisa durhaka? Saya khawatir saya mengambil makanan yang diinginkan oleh ibu saya ketika saya makan bersamanya. Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, mereka ini orang-orang yang sangat berhati-hati kalau sudah urusan dengan orang tua, karena tahu rumus ini, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, kata Allah. Ya,
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Syukur kita kepada orang tua kita tidak akan diterima kalau kita tidak bersyukur sama Allah. Sebaliknya, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, ini yang harus dijaga. Ya. Kemudian ayat yang kedua surah Ali Imran ayat 31. Iman kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengamalkan sunnah Nabiullah. Iman kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengikuti sunnah. Ya, surah 3 ayat 31, Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ya, ikutilah jalanku. Ya. Maka kita ini mustahil ya dikatakan beriman kepada Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah dan tidak meneladani Rasulullah, padahal Rasulullah adalah kekasih Allah. Ya, ini ayat yang kedua. Lah ayat yang ketiga adalah ayat tentang yang kita bahas ini, surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, ketika Allah berfirman apa? Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, ya. Di situ dua amalan disandingkan oleh Allah. Maka para ulama termasuk beliau rahimahullahu taala mengatakan salatnya seseorang itu tidak akan diterima sama Allah kalau dia tidak mengerjakan kewajiban zakat. Sebaliknya, zakatnya seseorang itu tidak akan diterima, sedekah-sedekahnya tidak diterima Allah kalau dia tidak salat. Karena dua ini berjalan beriringan. Ya. Kemudian beliau mengatakan begini tentang zakat ini. Wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsusin. Ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali pada harta-harta tertentu. Ya. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsusin. Dan zakat itu tidak wajib kecuali di waktu-waktu khusus. Wal wajib qadrun makhsusun. Dan yang wajib dari zakat itu adalah dengan kadar yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Maka ini saya ambilkan dari kitab yang lain, kitab Al-Mukhtasarul Latif. Ya, di sini dibahas oleh para ulama tentang zakat ini. Jadi zakat itu secara definisi, zakat secara bahasa itu artinya an-nama'u au katsur. Nama itu artinya tumbuh, katsur itu banyak. Juga diartikan secara bahasa zakat itu artinya madah. Madah itu pujian. Makanya Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kamu memuji-muji dirimu sendiri. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga mengartikan zakat itu artinya tohur. Tohur itu artinya suci secara bahasa. Kalau secara istilah zakat itu dimaknai oleh para ulama secara istilah syar'i malun makhsusun min malin makhsusin ila ta'ifatin makhsusatin. Harta yang khusus, ya. Ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus, min malin maksus, dari harta yang khusus, ila ta'ifatin maksusah, kepada ya kelompok yang khusus, kepada mustahik tertentu, ya. Jadi dalam urusan harta ini, hadirin muliakan Allah, kita harus tahu satu kaidah bahwa hukum asli harta itu tidak wajib zakat. Jadi kita ini hukum aslinya, kalau kita punya harta itu hukum aslinya tidak wajib keluar zakat, ya, illa kecuali atad dalilu ala annaha wajib zakat, ya. Kecuali ada dalil yang menjadikan harta seseorang itu wajib keluar zakat, ya. Jadi harta kita punya harta apapun itu hukum aslinya tidak keluar zakat, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa
harta kita ini sudah masuk kewajiban zakat. Ya. Lah zakat ini oleh para ulama dibagi jadi dua, nanti dibahas semua oleh beliau di sini secara rinci. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Ya. Adapun zakat mal, ya, zakat mal itu berkutat pada 8 hal. Makanya para fuqaha atau para ahli fikih itu punya istilah apa? Az-zakatu samaniyatun li samaniyatin. Zakat itu ada 8 jenis zakat mal ya, untuk 8 golongan manusia. Ya, jadi cara ngapalnya gitu ya. 8 untuk 8 asnaf itu ya, 8 mustahik zakat. Nah, 8 jenis itu apa saja? Yang pertama adalah di sini disebutkan. Yang pertama adalah tentu zakat emas ya, zakat emas. Yang kedua zakat perak. Zakat emas, zakat perak. Kemudian yang berikutnya adalah zakat rikas ya. Zakat rikas itu barang temuan ya. Kemudian zakat perniagaan. Berikutnya zakat pertanian. Kemudian zakat perkebunan. Kemudian zakat peternakan. Lah, biar ngapalnya gampang, 8 untuk 8 itu dirinci oleh para ulama ya. Jadi emas dan perak, iya, biar ngapalnya gampang. Sebentar dulu, saya jelaskan. Ya, tadi ada yang digabung soalnya ya. Biar ngapalnya gampang, ya, dirinci sama para ulama begini, ya. Zakat mal itu 8 untuk 8. Nah, 8 itu apa saja? 1, zakat peternakan itu kan 3 yang dizakati. Apa saja? Unta, terus apa? Sapi, sama kambing. Ayam tidak dizakati, ya. Nah, 3 kan, sudah 3. Kemudian pertanian, ya, sudah pertanian. Kemudian apa tadi? Perkebunan, ya, pertanian sendiri, perkebunan sendiri, ya. Pertanian sendiri, perkebunan sendiri. Kemudian yang keenam itu zakat rikas, barang temuan, ya. Barang temuan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah perniagaan. Lah, yang ke-8 ini emas dan perak itu dimasukkan di satu, namanya ma'din. Ma'din itu barang tambang, ya. Jadi 8 semuanya, ya. Saya ulangi ya, unta, sapi, kambing itu jadi zakatul an'am ya, binatang ternak. Kemudian yang keempat pertanian, yang kelima perkebunan, ya. Kemudian yang keenam adalah rikas, ya, barang temuan. Yang ketujuh perniagaan, yang kedelapan emas dan perak itu masuk barang tambang. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kalau untuk 3 yang pertama itu dibahas rinci oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab fikih, ya. Zakat binatang ternak itu nisabnya berapa, ya. Itu dibahas rinci. Kalau 40 kambing keluar zakatnya 1 kambing, itu rinci, ya, sudah ada daftarnya. Jadi kalau kita ini seorang peternak, ya, itu nanti tinggal lihat rumusnya, ya. Jadi tidak dibahas secara rinci di sini, cukup kita buka kitab fikih, ya. Nah, yang ingin kita bahas dari zakat mal ini, juga nanti kita akan bahas zakat fitrah, ya, adalah yang lainnya, yang 5 lainnya, ya. Harus kita fahami dulu, hadirin dimuliakan Allah, untuk zakat ini syarat mengeluarkan zakat itu ada 4. Jadi seseorang itu
wajib zakat kalau memenuhi 4 syarat ini. Jadi kalau panjenengan tidak ada 4 ini, satu di antara 4 ini kok hilang, maka tidak wajib zakat. Zakat mal itu keluar kalau syaratnya 4. Satu, dia seorang muslim, harus Islam. Dia sekaya apapun kalau tidak Islam dia tidak wajib, ya. Muslim. Yang kedua, mencapai nisab. Ya. Mencapai takaran tertentu yang mewajibkan seseorang untuk zakat, ya. Mencapai nisab. Lah nanti nisab ini kita bahas. Yang penting kita tahu dulu, kalau enggak mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Kemudian yang ketiga adalah 1 haul. Ya, harta itu ada di tangan kita selama 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Tahunnya tahun Hijriyah, ya, dari Ramadan ke Ramadan misalnya, dari Muharram ke Muharram. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-milku. Al-milku itu apa? Kepemilikan kita sendiri. Jadi bukan barang orang. Ya, jadi itu milik kita sendiri. Ya. Milik kita sendiri. Nah, untuk yang binatang ternak 1 haul hitungannya, jumlahnya ada dalam kitab-kitab fikih. Misalnya tadi, kalau kita ini adalah seorang peternak kambing, kita punya 40 kambing. 40 kambing itu ada di tangan kita selama 1 tahun. Maka nanti rumusnya apa? Kita mengeluarkan 1 kambing untuk dizakatkan. Sapi demikian, unta demikian. Ada rumusnya yang disebutkan Rasulullah dalam 1 hadis panjang. Lah, kita coba bahas yang lainnya binatang ternak. Ya, karena saya lihat di sini nggak ada yang wajah-wajah peternak, ya. Ya. Kecuali kalau panjenengan benar-benar peternak, tanya zakatnya nanti datang ke saya nanti sebutkan rumusnya. Ya. Nah, kita bahas yang 5 lainnya, ya. Yang pertama, yang keempat, selain unta, sapi, sama apa? Sama kambing, zakat pertanian, ya. Sama zakat perkebunan, ya. Zakat pertanian ini syaratnya 2. Disebut zakat pertanian itu syaratnya 2. 1, ya. Yang dizakati dari zakat pertanian itu adalah, ya, 1 makanan pokok yang dimakan dalam kondisi tidak terpaksa, halatul ikhtiar. Jadi makanan pokok dalam kondisi tidak terpaksa, ya. Kalau saudara-saudara kita di Gaza, makanan pokoknya mungkin sudah tidak gandum karena mungkin mereka kehabisan gandum. Jadi mereka makan rumput, mereka makan hal-hal yang bisa dimakan. Itu bukan makanan pokok yang dizakati. Makanan pokok yang dimaksud ini di sini adalah, ya, kalau Indonesia ya beras, gitu, ya. Ya. Nah, itu makanan pokok kita sehari-hari. Syaratnya 1 adalah makanan pokok, yang kedua adalah sesuatu yang bisa ditimbun, ya. Bisa disimpan. Ya. Nah, itu untuk zakat pertanian. Adapun untuk zakat perkebunan, buah-buahan, ya, zakat buah-buahan, maka harus buah yang sudah matang, ya. Harus buah yang sudah matang. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang kena zakat itu hanya 2 perkebunan, kebun kurma sama kebun anggur. Yang lainnya enggak dizakati. Ya, tapi kalau dalam mazhab yang lain, buah-buah yang lainnya juga termasuk dizakati. Gitu, ya. Nah, nisabnya berapa? Nisab zakat pertanian sama perkebunan buah-buahan itu berapa? Nisabnya adalah 300 sok. 300 sok itu kalau 1 sok itu 3 kilo, maka 300 sok itu sekitar 900 kilo. Jadi misalnya panjenengan punya sawah, ya, punya sawah, kemudian ketika panen, ya, hasil berasnya itu bersih, ya, hasil bersih, ya, bukan hasil sama Pak, gabahnya, tapi hasil bersihnya itu mencapai 900 kilo, ya. Maka dari 900 kilo itu keluar zakat 2,5
keluar zakat bukan 2,5%. Kalau pertanian sama perkebunan dilihat airnya. Kalau dia tadah hujan, ya, maka zakatnya 10% dari itu. Kalau dia pengairan sendiri dia harus keluar uang, maka 5%. Jadi kalau misalnya panen 900 kilo, maka zakatnya berapa kilo? 90 kilo. 90 kilo 10%-nya, ya. Kalau tadah hujan. Karena ya airnya dari langit, jadi zakatnya lebih banyak. Tapi kalau pengairannya sendiri maka 45 kilo. Lah, khusus zakat pertanian dan perkebunan ini, ya, dia tidak nunggu 1 haul, tidak nunggu 1 tahun, melainkan apa? Iya, keluarnya ketika yaumah hasodi, ketika hari panen. Keluar zakatnya setiap hari panen, ya. Baik, itu untuk zakat yang keempat dan kelima, ya. Ya. Kemudian yang keenam, apa? Zakat apa dulu? Zakat perdagangan dulu, ya. Zakat perdagangan dulu. Lah, zakat perdagangan ini, hadirin dimuliakan Allah, ini kita harus tahu, untuk zakat perdagangan nisabnya seperti nisab emas. Seperti nisab emas. Nisab emas itu 85 gram emas mulia, logam mulia. Ya, kalau sekarang 1 gram itu berapa? 1 juta sekian, ya. Kalau kita bulatkan 1 juta berarti nisabnya itu 85 juta. Ya. Lah, khusus zakat perniagaan ini, Bapak Ibu yang harus tahu, ya. Dia dibayarkan setiap 1 haul. Nisabnya 85 gram, ya. Diambilkan dari apa 85 gram itu? Diambilkan dari 1 barang dagangan yang masih utuh di toko. Yang kedua, ya, termasuk stok barang yang ada di gudang. Yang kedua, uang yang ada di kasir, ya. Kemudian dikurangi operasional. Ya. Jadi ini harus diketahui, ya. Jadi zakat perniagaan itu bukan hanya dihitung dari untung. Karena orang yang namanya berniaga, orang jualan, itu tidak bisa tahu untungnya berapa karena uangnya muter terus. Makanya zakatnya itu dihitung dari modal, untung, sama uang yang ada. Dikurangi operasional, sewa toko, listrik, gaji karyawan. Kalau masih mencapai nisab, misalnya ada jamaah di Solo ini punya toko bangunan, jadi setiap tahun yang hitungkan zakatnya saya itu setiap tahun keluar cuma 16 juta, ya, zakatnya. Saya sempat agak bingung, ini besar harusnya kok cuma 16 juta. Terus ketika saya tanya, ketika sudah masuk bab fikih belajarnya, loh berarti selama ini saya salah ngitung, Ustaz. Lah kenapa Pak kok salah ngitung? Lah saya ngitungnya dari untung saja. Loh gimana jenengan bisa ngitung untung? Untung kan uang di kasir, untung itu kan muter terus kalau pedagang kan. Ya buat kulaan modal lagi, kulaan barang lagi begitu. Ya. Cara ngitung harta perniagaan, ya, nisab perniagaan itu dihitung dari stok barang, ya, aset yang ada di toko, kemudian uang yang ada berikut untungnya. Sudah dihitung semua, dikurangi operasional, pas 1 tahun. Ya, hartanya ketika itu, ya, dilihat mencapai nisab enggak? Artinya kalau nisabnya 85 juta, berarti mencapai enggak 85 juta? Oh, banyak, Ustaz. Aset saya sampai 1 M atau 2 M. Ya sudah. Ya, dihitung 2 M dikali 2,5%. Gitu ya. Nah, itu yang dizakati. Ya. Itu yang dizakati. Itu kalau zakat perniagaan, ya. Itu zakat yang keberapa tadi? Yang ke-6, ya. Kemudian yang ke-7 adalah zakat rikas. Zakat rikas ini yang dimaksud rikas barang temuan ini bukan barang temuan di jalan, ya, tapi harta karun. Ya. Rikas jahili yang ditemukan di dalam tanah, peninggalan, ya, sekian waktu zaman, ya. Kemudian kita temukan, misalnya kita beli tanah, kemudian pas kita mau bangun rumah, pas gali pondasi ternyata ada barang
peninggalan bersejarah gitu ya, kalau dijual mahal, atau emas 24 karat 5 kilo misalnya. Ya. Maka kalau rikas ya syaratnya satu, ini rikas peninggalan ini kalau ndak emas ya perak. Ya. Kalau ndak emas ya perak. Ya. Yang kedua ya. Yang kedua ditemukan di tempat yang memang itu adalah milik kita atau memang orang tanah yang tidak berkepemilikan. Jadi memang tanah namanya mawat. Mawat itu tempat yang kosong, tidak ada yang punya. Lah kalau kita nemukan barang seperti itu, contoh kata ndak usah 5 kilo lah, 1 kilo saja. Ya. Karena kan nisabnya 85 gram kan. 1 kilo gitu ya. Nah, misalnya kalau 1 kilo itu berapa gram? 1000 ya. 1000 gram gitu ya. Nah, itu keluar zakatnya bukan 2,5%. Khusus rikas ini 20%, khumus. Jadi yang dizakati berapa kilo? Berapa gram? 20%. Berarti ya 200 gram. 200 gramnya dizakatkan. Ya. Itu untuk rikas. Kemudian yang terakhir adalah ya emas dan perak. Ya. Adapun emas dan perak ini nisabnya adalah 85 gram tadi. Kalau perak itu 200 dirham Islami seberat fiddah khalisah ya, berupa perak yang murni, dikeluarkan 2,5% ya. Syaratnya apa? Syaratnya emas ini adalah logam mulia, bukan perhiasan. Jadi emas perhiasan itu tidak dizakati, Bu-ibu ya. Jadi kalau jenengan punya emas perhiasan itu tidak dizakati, ya. Tidak dizakati. Kalau emas perhiasan untuk laki-laki dizakati. Jadi yang tidak dizakati itu alla yakuna hulliyan mubahan. Emas perhiasan yang mubah. Yang mubah itu kan emas dipakai oleh perempuan. Kalau ada laki-laki pakai emas, punya cincin emas atau kalung emas, itu dizakati karena dia haram. Bukan mubah, tetap harus wajib dizakati ya. Lah, adapun harta yang lain misalnya uang di rekening itu nanti dikiaskan dengan emas. Misalnya ibu-ibu punya uang 200 juta di rekening. Ngendep selama 1 tahun, 1 haul gitu ya. Dari Ramadan ke Ramadan. Nah, dia kan sudah capek nisab tuh. Nisabnya berapa? 85 juta kan? Berarti dia di atas nisab. Ya, 200 juta nanti dikalikan 2,5%. 2,5%-nya 200 juta berapa? 5 juta. Berarti zakatnya 5 juta rupiah. Ya, 5 juta diberikan kepada 8 asnaf. Boleh milih salah satu, 8 golongan. Ya. 8 golongan itu siapa saja Ustaz? Ya. 8 golongan itu coba dilihat di surah At-Taubah. Surah 9 ayat ke 60. Allah berfirman, innamas shadaqat, sesungguhnya harta sedekah. Dalam tafsirnya sedekah di sini maksudnya sedekah wajib zakat. Harta zakat itu untuk 8 golongan. Ya, tadi ya 8 untuk 8. Yang pertama al-fuqara, untuk orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Apa bedanya fakir sama miskin Ustaz? Kalau fakir itu benar-benar dia tidak punya penghasilan. Itu disebut fakir. Dia tidak punya pemasukan harian. Nah, ini orang berhak dapat zakat. Kalau miskin, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhannya hari itu. Nah, itu miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Amil zakat ini sekali lagi bukan petugas zakat, bukan panitia zakat ya. Panitia zakat fitrah itu tidak berhak mendapatkan zakat fitrah ya. Amil zakat ini adalah orang-orang yang ditunjuk secara resmi oleh negara khusus untuk ngurusi zakat. Ya kalau hari ini ya Basnas
dan mitra-mitranya Basnas atau las-las yang mendapatkan rekomendasi dari Basnas, ya, las lembaga amil zakat. Nah, itu bisa masuk dalam amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum. Muallaf ini definisinya orang yang sudah tertarik masuk Islam, biar dia kuat segera masuk Islam, boleh dikasih uang zakat. Atau yang kedua, dia sudah masuk Islam tapi baru-baru masuk Islam, sudah syahadat, ya. Jadi definisinya dua, belum syahadat tapi sudah tertarik masuk Islam, dikasih harta zakat biar dia kuat dan dia mantap masuk Islam. Yang kedua, dia sudah masuk Islam tapi baru-baru. Kalau sudah 10 tahun masuk Islam itu bukan mu'allaf, ya. Baru-baru itu untuk menguatkan dia, karena kebanyakan mu'allaf itu dia dikucilkan dari keluarganya, dibakar ijazahnya, diusir dari rumah. Lah itu menguatkannya dengan harta zakat. Itu yang keempat. Yang kelima, fir riqab. Riqab itu budak yang membebaskan dirinya dengan membayar tuannya. Ya. Jadi dulu ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu tuannya bilang kepada si budak, kamu boleh merdeka kalau kamu bayar aku 2M misalnya. Boleh kamu cicil dari gajimu, dari penghasilanmu. Lah kayak gini nih boleh dikasih harta zakat untuk menyicil dirinya sehingga dia merdeka. Paham ya? Yang kelima. Yang keenam, wal gharimina. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Bukan dengan kesengajaan, tapi memang karena takdir Allah dia terlilit hutang. Misalnya rumahnya kebakaran, dia ditipu orang, gitu ya. Kalau KPR itu bukan gharim, ya. Saya KPR rumah, Ustaz, ya. Ini berarti saya terlilit hutang, gitu ya. Atau saya nyicil motor, Ustaz, ya. Nah, ini bukan gharim, ya. Nah, ini gharim, itu juga mustahik zakat. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah di sini kalau Anda lihat penjelasan para ulama adalah mujahid yang berjihad di jalan Allah. Hari ini praktek jihad yang paling nyata yang disepakati para ulama ya di Gaza. Itu jihad. Jadi kalau jenengan mengalokasikan zakat malnya kepada para mujahid, para kaum muslimin yang sedang berjuang melawan penjajah di sana, ya itu boleh, ya, karena mereka mustahik zakat fi sabilillah. Walaupun sebagian ulama meluaskan, sebagian ulama kontemporer, ya, mutaakhirin meluaskan makna fi sabilillah ini tidak hanya jihad berperang, tapi juga jihad di bidang ilmu, jihad di bidang dakwah, ya, dakwah pelosok negeri, ya, masuk ke pedalaman, itu termasuk boleh mengambil harta zakat ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu para pejalan musafir yang kehabisan bekal, ya, itu boleh diambilkan dari harta zakat mal, ya, zakat mal. Zakat mal sudah kita bahas, hadirin muliakan Allah, ya. Hanya beliau itu mengingatkan begini hari ini. Fayajibu ala sahibil mal al yata'allam min ulumiz zakati ma yajibu alaihi ilmuhu. Wajib bagi setiap orang yang punya harta berlebih untuk belajar tentang ilmu zakat ini. Karena nanti kalau enggak ditanya sama Allah, karena ini kewajiban. Apalagi salah ngitung. Nah, ini berbahaya. Makanya belajar rumusnya, belajar caranya. Kalau enggak tahu silahkan tanyakan kepada ahlul ilmi, ya. Karena apa? Karena lil muzzaki, kata beliau, lil muzzaki fi ikhraji zakat thawabun adimun wa ajrun karim. Untuk para orang yang menunaikan zakat, ketika dia mengeluarkan zakatnya, ada pahala yang sangat besar dan yang sangat mulia di sisi Allah, ya. Adapun ketika dia tidak mengeluarkan harta zakatnya, maka ada ancaman yang serius dari Rasulullah, ya. Kata Rasulullah kepada istri beliau, "Idza adaiti zakata maliki tayyibatan biha nafsaki faqad azhabti anki syarrahu." Jika kamu mengeluarkan harta zakatmu dengan penuh keikhlasan, faqad azhabti anki syarrahu, maka telah hilang keburukan dalam dirimu, ya.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan mahalaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakat. Ya. Tidaklah hancur harta atau binasa harta di darat maupun di lautan kecuali ya kalau seseorang itu menahan-nahan zakatnya. Jadi menahan zakat itu bisa menjadikan harta seseorang itu hancur dan tidak barokah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan hassinu amwalakum bizakat. Lindungilah harta kalian dengan mengeluarkan zakat, ya. Hassinu amwalakum bizakat. Dalam hadis yang lain ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu. Tidaklah harta zakat itu bercampur dengan harta kita kecuali dia pasti akan merusaknya. Ya. Jadi memang zakat itu bukan hak kita. Zakat itu haknya orang lain yang Allah titipkan lewat wasilah kita. Maka kalau itu tidak dikeluarkan maka akan hilang barokahnya. Memang secara nominal mungkin banyak tapi barokahnya hilang. Ya. Yang jamaah tadi hadirin yang saya hitung zakatnya tadi, Masya Allah, biasanya 16 juta. Setelah dihitung zakatnya 100 juta. Pas saya hitung 100 juta setiap tahun. Kemudian segini Pak, saya bilang. Keluarnya harusnya segini. Itu beliau bilang ini. Ustaz, saya tak ambekan Ustaz. Ya. Oke banget Ustaz gitu ya. Terus saya bilang begini, loh panjenengan ini gimana? Setiap ada tawaran sedekah, infak, pembangunan pesantren ini keluar 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah ini zakat Pak. Kalau sedekah itu sunnah saya bilang. Jangan tidak sedekah tidak apa-apa. Kalau zakat wajib saya bilang. Wajibnya seperti wajibnya sholat. Bismillah Pak. Niatkan mengerjakan kewajiban. Keluar hadirin, tek. Setelah beberapa bulan saya tanya, gimana Pak? Masih ampak saya bilang. Ya, Ustadz rasanya beda sekali katanya. Ya, hidup saya berubah kata dia. Sekarang jadi lebih tenang. Ya, lebih banyak quality time bersama keluarga, ya, kemudian sama karyawan jadi tidak emosian, ya. Kalau dulu itu kayaknya kemerungsung terus, nah itu jawabannya. Barokahnya dicabut sama Allah kalau tidak keluar zakat Pak. Keluarin zakat, karena berarti kita, ya, ketika kita mengeluarkan zakat, itu kan kita menyelesaikan atau meringankan urusan orang lain, membahagiakan orang lain. Barang siapa yang membahagiakan orang lain dari hamba-hambanya Allah, Allah akan membahagiakan hidupnya. Ya. Jadi gitu rumusnya hadirin. Kalau mau dirawat sama Allah, rawat hambanya Allah. Kalau mau diurus Allah, urus hambanya Allah yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Nah, ini rumusnya hadirin. Jadi keberkahan harta seseorang itu dilihat dari dia ngeluarin zakat atau tidak. Ya. Maka mari cek harta kita hadirin. Sudah keluar zakat belum? Ya. Dan di sini ada yang menarik hadirin. Ada yang menarik yang disebutkan beliau. Setelah beliau menyebutkan ancaman-ancaman ya orang yang tidak mengeluarkan zakat, ada banyak di sini ancamannya. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, ada satu lagi hadis riwayat Muslim. Sebelum kita masuk di sesuatu yang menarik perlu kita sampaikan. Rasulullah itu pernah bersabda begini, hadis riwayat Muslim. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah seorang pemilik emas dan perak, seorang yang kaya, yang berharta, ketika dia tidak menunaikan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti ketika hari kiamat datang, suhifat lahu sofa'i, ya, maka Allah akan jadikan hartanya, emas dan peraknya itu lempengan-lempengan, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan-lempengan itu dipanaskan oleh Allah di api jahannam, fayuqwa biha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu, kemudian oleh Allah ditempelkan lempengan itu di jidatnya, di lambungnya dan di punggungnya. Kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Setiap kali lempengan itu sudah dingin, dicelupkan lagi sama Allah di dalam api neraka, kemudian ditempelkan lagi. Sampai kapan? Kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya,
sepanjang dan selama 500 khamsin itu 50, alaf itu 1000, 50.000 tahun di neraka. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau keluar zakat, waliyadzubillah. Ya. Itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah surah Ali Imran ayat 180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang bakhil menahan-nahan hartanya akan dikalungkan untuknya hartanya itu di hari kiamat. Tapi dicelupkan dulu di api neraka. Waliyadzubillah. Nah, baru hari ini dimuliakan Allah, di sini beliau membahas, ini masih soal zakat mal ya, nanti zakat fitrah kita akhirkan. Karena nanti pembahasannya beda, rumusnya beda zakat mal itu, zakat fitrah itu. Ya. Kemudian beliau membahas adab-adab orang yang membayar zakat. Ini perhatikan adabnya. Wa min adabil muzakki allati tata'akkad alaihi. Di antara adab orang yang membayar zakat yang harus dia ketahui, ya, ayyakuna tiban nafsi bi ikhrazi zakat farhan masruran. Hendaknya dia ketika membayar zakat dalam keadaan senang. Ya. Dalam keadaan senang, tidak terpaksa, wa ghairu manin alaihi biha, dan tidak mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pembayaran zakatnya. Jadi kalau sudah zakat ya sudah los, tidak usah diungkit-ungkit. Oh kemarin saya keluar zakat 100 juta loh. Nah itu tidak usah hadir ya. Kenapa? Karena bisa rusak nanti pahala zakatnya. Allah berfirman Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan al-manni. Al-manni itu menyebut-nyebut ya, mengungkit-ungkit pemberian, itu al-manni. Wal adha, dan adha itu mengotori atau merusak pahala zakat atau pahala sedekah itu dengan adha. Adha itu gangguan kepada orang yang diberi zakat ya. Jadi ini yang saya sering ingatkan ya kepada jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ini memberi zakat atau sedekah, jangan sampai kita menyakiti orang yang kita beri zakat atau sedekah. Di antara bentuk kita menyakiti itu apa? Menjadikan mereka malu dan jatuh kehormatannya ketika kita beri apa? Harta sedekah atau harta zakat ya. Jadi Al-Quran itu mengatakan jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang dikasih sedekah ya. Nah hari ini kita sering dapatkan orang ngasih sedekah, yang dikasih sedekah dipajang di depan. Itu tidak usah lah hadirin. Itu merusak kehormatannya ya. Itu kalau dia tidak benar-benar butuh, tidak mau hadirin. Dia benar-benar butuh, makanya dia mau dipajang di depan ya. Sudah harus didokumentasikan ya. Beberapa waktu lalu saya ngisi pengajian di kota Solo ini, saya marah betul itu, panitianya langsung saya jabri. Saya selesai ngisi, tidak tahu kalau ada acara bagi-bagi sedekah Pak. Tiba-tiba panitia bilang untuk penerima sedekah dari golongan jamaah yang miskin silahkan maju ke depan. Ada kalimat-kalimat kayak gitu tuh hadirin ya. Terus yang lucunya saya yang suruh ngasih hadir. Ya, langsung saya izin, saya ada acara, langsung saya jabri hadirin. Besok tahun depan enggak usah ada begitu-begitu. Ya. Ngasihnya paling berapa ribu sih hadirin. Cuman beras 5 kilo sama sembako 200.000 aja sampai digituin. Ya. Rusak itu nanti pahala sedekah kita. Karena menyakiti dia. Itulah hikmah mengapa sedekah itu harus sembunyi-sembunyi hadirin. Sedekah sembunyi-sembunyi itu hikmahnya 2. 1, biar kita tidak riak, jaga hati, jaga keikhlasan. 2, untuk menjaga kewibawaan dan kehormatannya. Ya. Sudah disuruh ke depan, ya, dipermalukan, difoto, ya. Ulangi lagi Bu, wajahnya kurang sedih kata dia. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sama hadirin kayak acara-acara misalnya panjenengan acara syukuran, ngundang anak-anak yatim, dipajang di depan itu buat apa hadirin? Ya. Kalau memang Anda mau membahagiakan anak yatim, sendirikan acaranya hadirin. Sebelum acara mulai misalnya jam 8 malam, suruh datang ba'da maghrib, suruh makan sepuasnya, pulang disangoni. Setelah itu mereka pulang, baru tamu undangan datang. Buat apa dipajang di depan itu? Diem, tidak ada faedahnya hadirin.
Apa kita ini mau bilang ini loh anak-anak yatim saya santuni? Ya, rusak pahala sedekah kita. Carikan waktu khusus saja, sore suruh main sepuasnya, makan sepuasnya, pulang dikasih baju, kasih ya kan amplop, sudah suruh pulang. Pada isanya baru undang tamu undangan teman-teman kita. Jaga kehormatan mereka hadir. Jelas ayatnya kan, Al-Baqarah 264. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit. Yang kedua apa? Adha, menyakiti mereka. Ya, jangan sampai menyakiti mereka. Jadi adabnya apa? Jangan mengungkit-ungkit, jangan sampai menyakiti. Ya, harus dengan perasaan yang senang, ikhlas, hati yang bersih. Yang kedua, ya, walayan bagi lil muzaki ayyakuna karihan. Jangan sampai seorang muzaki, seorang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakatnya dengan rasa benci. Ya. Rasa benci terpaksa ya. Ya. Belum ikhlas mengeluarkan. Ya, karena itu sifatnya orang munafik kata beliau. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah 54, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Orang-orang munafik itu tidak sholat kecuali mereka bermalas-malasan, tidak infak kecuali mereka sebenarnya terpaksa, benci, mengeluarkan hartanya itu ogah-ogahan. Nah, jangan sampai itu, karena itu termasuk sifatnya munafik. Kemudian yang ketiga, wa min adabihi, di antara adabnya ayyukhrijaz zakat min ajwadi malihi. Mengeluarkan harta zakat itu dari harta terbaiknya. Ya kalau kambing ya kambing yang terbaik. Kalau buah ya buah-buahan yang terbaik. Ya. Atau setidaknya al-ikhraj minal wasat, atau mengeluarkan itu dari harta yang pertengahan. Bukan yang terburuk, ya. Boleh mengeluarkan yang buruk kalau harta kita memang harta yang buruk semuanya. Misalnya panennya ini lagi panen beras raskin misalnya, beras bulog misalnya. Beras yang tidak terlalu bagus lah, bukan rojo lele. Tapi semuanya memang itu, maka mengeluarkan itu boleh. Tapi kalau bertingkat, maka keluarkan yang pertengahan itu yang wajib, lebih afdol yang terbaik. Itu adab yang ketiga, keluarkan dari harta yang terbaik atau minimal pertengahan. Kemudian di antara yang lain adalah wa minal wajib ala mukhrijiz zakat, dan di antara adab yang wajib dijaga oleh orang yang mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha ala muqtada hawa nafsi. Tidak membagikan zakat sesuai dengan hawa nafsunya. Maksudnya gini, mustahik zakat kan 8 tadi itu. Terus kita milih-milih. Ini kayaknya yang tak kasih yang si fakir A saja. Karena si fakir A ini kalau tak kasih, dia nanti akan memberikan balasan yang lebih kepada saya. Ya. Jadi dia nanti akan memuji saya, dia nanti kalau tak suruh-suruh mau. Nah, ini hawa nafsu nih namanya. Tidak boleh kayak gini ya. Jadi harus memberikan zakat itu ya harus tepat sasaran dan tidak boleh menuruti hawa nafsu kita. Gitu ya. Apalagi kemudian memberikan zakat kepada orang yang ada di bawah penafkahan kita, itu tidak boleh. Ya, misalnya kita punya pembantu, kita kasih zakat itu tidak boleh. Pembantu itu di bawah penafkahan kita, tidak boleh diambilkan dari harta zakat. Ya, saudara yang ada di bawah nafkah kita itu tidak boleh diambilkan zakat. Ya, tapi kalau saudara yang karib, saudara yang membutuhkan, yang tidak ada di bawah penafkahan kita, maka itu boleh. Ya, itu boleh, bahkan itu afdol. Kenapa? Karena selain mendapatkan pahala zakat, kita mendapatkan pahala silaturahim, menjaga kekerabatan, tali silaturahim kepada mereka. Nah, ini hadirin muliakan Allah tentang zakat mal. Besok insya Allah kita bahas tentang zakat fitrah dan tentang sedekah-sedekah sunnah, macam-macam sedekah sunnah. Ya, dalam pembahasan ini apa saja sedekah sunnah, terus adab-adab orang yang bersedekah apa, kemudian adab bersabar kepada orang fakir. Kalau kita berinteraksi dengan orang fakir itu harus bagaimana, disebutkan semua oleh beliau di sini. Baru setelah itu kita masuk kitabus Syiyam.
ya, atau pembahasan tentang puasa. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mungkin pembahasannya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada pertanyaan, kami persilakan mungkin 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.